Hai kalian semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan aku, Pengen Nyengir. Aku kemarin sudah selesai pasang retainer yang permanen nih guys, di belakang gigi ditanamnya, jadi nggak kelihatan. Nah, aku mengunjungi salah satu ortodontis di Jakarta untuk proses pemasangan retainer yang fix ini. Karena aku udah ceritakan kemarin kenapa aku nggak mau pasang retainer di rata lagi. Nah, tapi pertemuan aku dengan dokter ortodontis kemarin itu cukup bikin aku sedih sih, karena beliau mengkomentari hasil akhir rata ID aku dengan cukup mengkhawatirkan. Dari awal aku buka mulut untuk diperiksa aja, komentarnya udah seperti ini. Loh, itu kok belum rapi? Jadi sedih dengarnya. Meskipun aku sendiri memang menyadari dan mengiyakan bahwa hasil akhir rata ID untuk gigi aku memang belum 100% rata. Despite yang gigi gingsul, aku tuh memang giginya ada bagian-bagian yang masih miring. Tapi karena ini udah jauh lebih baik dari yang sebelumnya, aku pikir ya udah let it pass aja. Mungkin memang kalau pakai clear liners hanya bisa maksimalnya seperti itu. Jadi aku nggak mau terlalu pusingin. Tapi setelah dilihat oleh ortodontis itu, aku jadi pusing. Soalnya dia bilangnya ini tuh bukan masih sedikit berantakan, tapi masih berantakan banget. Secara dia itu dokter kawat gigi ya, dokter orto, yang melihat gigi itu dari geraham ke geraham, bukan dari taring ke taring aja. Nah, menurut dia gigi aku yang seperti ini, itu tuh masih berantakan banget. Gigi aku itu katanya nggak oklusi. Oklusi itu sendiri adalah suatu keadaan di mana gigi-gigi tersusun secara fit atau pas antara satu dengan yang lainnya, baik itu di dalam maupun di antara rahang. Jadi pas gigit itu, kalau giginya oklusi itu nutup semua, klik gitu, ketemu semua gigi-giginya, atas sama bawah. Nah, aku ketika gigit, kata beliau, gigi aku tuh open bite. Jadi mulai dari molar sampai seri itu nggak ada yang nutup atas sama bawah. Beliau sampai bertanya, dokter yang pasangin clear aligners kemarin memangnya tidak melihat atau tidak menjelaskan masalah maloklusi gigi kamu? Maloklusi, deng. Maloklusi itu adalah kondisi gigi berantakan, by the way. Jenisnya ada banyak banget, ada yang open bite, deep bite, cross bite, sama macam-macam. Itu kalian google aja untuk tahu yang mana yang masalah kalian. Lalu beliau bilang, dokter yang kemarin itu ortodontis atau bukan? Kalau dia dokter ortodontis, seharusnya dia tidak melakukan hal ini terhadap kamu. Mana ada ortodontis hanya merapikan dari taring ke taring. Akhir dari perawatan gigi adalah semua gigi oklusi. Bahkan kalau ada satu gigi aja yang nggak benar, nggak nutup secara pas, itu tanggung jawab seorang ortodontis untuk merapikan sebisanya agar benar-benar hasil akhirnya tuh oklusi. Intinya beliau itu menyarankan untuk aku pasang kawat gigi lagi. Oh tidak, karena beliau kekeh kalau misalnya maloklusi aku tidak dibenarkan dengan baik, itu kedepannya aku bisa mengalami nyeri sendi di rahang lah, atau dislokasi rahang lah. Karena katanya gigi dan rahang aku tuh bekerja ekstra sekarang untuk makan, karena kan nutupnya nggak pas. Jadi itu kedepannya bisa bermasalah. Aku sih ngerti ya, beliau kan dokter kawat gigi, jadi pastinya beliau akan mengatakan bahwa kawat gigi itu lebih baik daripada clear aligners. Tapi yang bikin aku cukup kaget adalah ketika dia bilang harusnya clear aligners itu tetap bisa meratakan gigi bahkan sampai ke geraham.
Dia ada menyebut merek Invisalign. Menurut dia, Invisalign itu bisa merapikan sampai ke geraham, walaupun tetap ada batasannya ya, dan tidak sehebat kawat gigi. Tapi nggak benar kalau clear aligners hanya merapikan dari taring ke taring. Pas denger itu aku cukup kaget, karena kan kalau aku tidak salah dengar, dokter yang waktu aku konsultasi di Rata bilangnya clear aligners hanya bisa meratakan dari taring ke taring. Dia tidak bilang Rata ID, dia bilangnya clear aligners. Jadi kalau misalnya ada clear aligners bisa merapikan sampai ke geraham, berarti sayang sekali kalau misalnya Rata ID hanya merapikan dari taring ke taring. Nah, setelah aku pulang dari dokter orto, aku langsung googling before after Invisalign, baca-baca segala macam. Ternyata bener loh, Invisalign itu bisa merapikan sampai ke geraham. Agak-agak gimana gitu pas denger dan lihat hasil dari Invisalign itu. Anyway, ini balik lagi ke dokter orto yang kemarin. Jadi intinya setelah diskusi panjang lebar, beliau tetap tidak mau memasangkan retainer yang permanen, karena katanya ini kalau kamu sudah pasang retainer permanen, itu tuh gigi kamu berarti tidak akan bergerak lagi, tetap pada posisinya selama paling nggak 2 tahun. Asal makannya benar, sikat giginya benar, itu retainer permanennya bisa tahan. Jadi nggak ada tuh yang namanya dalam 3 bulan gigitan aku akan membaik. Aku jujur bingung banget sih, karena aku tuh gimana ya, nggak rela udah menghabiskan uang sedemikian besar dan menghabiskan waktu dan proses yang panjang untuk merapikan gigi dengan rata, terus aku masih harus pakai kawat gigi lagi. Itu kan berarti double effort lagi, double time, lalu uangnya juga berkali-kali lipat lagi. Tapi aku juga takut dibilang, oh nanti kedepannya kamu akan bermasalah, bla 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 bla, gigi kamu bekerja ekstra, kamu bisa nyeri nanti di rahang dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan beliau sampai bilang, ini kalau aku tetap memasangkan retainer permanen sementara kondisi gigitan kamu masih berantakan seperti ini, itu berarti aku melanggar sumpah jabatan aku sendiri. Sampai segitunya guys. Kalian kalau jadi aku bingung nggak digituin? Oh ya, ini aku kasih denger beberapa potongan cuplikan pembicaraan aku dengan beliau, supaya kalian percaya, kalian dengar langsung dari sumbernya. Tapi aku tidak menampilkan wajah beliau ya, untuk kebaikan bersama. Didengar aja. Gigi udah rapi, nggak segaris sedikit udah komplain. Gigi masuk sedikit aja, apalagi kayak gini, wah saya bisa dikomplain habis ya. Nah itu kasihan mbaknya, nanti dampaknya nanti jangka panjangnya nggak bagus. Seperti mbak ini berjalan dengan roda pada jalan yang tidak rata, itu rodanya bisa kalah gitu. Nah kalau ketemu semua kan rata ya, imbang, kekuatannya itu imbang. Nah ini adalah tujuan akhir perawatan. Giginya gerak dari geraham dari ujung ke ujung ketemu. Bahkan dari tonjol ini masuk cekungnya sini, depannya juga maju mundur ketemu. Lender itu bisa berhasil, tapi sangat tergantung dari pasiennya. Oh, kalau Invisalign tuh bahkan geraham pun bisa rapi? Semua dari ujung ke ujung. Oh ya? Mungkin itu ya yang bikin harganya mahal. Bukan, sebenarnya kalau Invisalign itu yang bikin mahal karena kita masih tergantung dari teknologi dari Amerika luar. Mungkin taringnya yang jaling bisa ditoleransi gitu. Artinya kan orang aduh gak apa-apa lah gitu ya. Tapi bukanya tadi yang justru nggak bisa ditoleransi. Nah, karena dia itu berbahaya untuk kedepannya, untuk keseimbangan tulang rahangnya. Kalau kawat emang bisa rapi banget ya. Iya, rapi dan baik. Presisi ya. Selain rapi, dia ketemu dengan baik semua gigi. Nah inilah yang benar tujuan akhir perawatan dari orto. Di akhir cerita, setelah berdiskusi panjang lebar, aku bilang ke beliau, dok boleh nggak kalau misalnya untuk sekarang aku tetap dipasangin retainer permanen, nanti kalau memang aku sudah ada budgetnya,
aku bisa kembali lagi ke dokter untuk pasang kawat gigi. Beliau pun dengan kelihatan sangat berat hati akhirnya menyetujui. Tapi itu juga beliau bilang, ini karena pasien yang minta ya, saya tidak menyarankan pasang retainer. Saya hanya dengan kondisi gigitan masih seperti ini. Lalu aku diminta menulis surat pernyataan bahwa memang ini adalah keinginan aku sendiri. Sampai sebegitunya. Aku pun akhirnya tidak pulang dengan sia-sia, gigi aku udah dipasang retainer yang permanen. Oh ya, ada beberapa alasan kenapa aku mempertimbangkan tetap pasang retainer walaupun katanya gigitan aku belum beres. Pertimbangan aku yang pertama adalah jadi aku tuh pertama kali sadar bahwa ada yang tidak beres dengan gigitan aku adalah ketika aku masih dalam rangkaian pakai clear liner rata, dan di tengah-tengah perjalanan itu aku makan jagung rebus, dan itu ketika aku gigit itu nggak bersih. Jadi kalian tau lah ya kalau makan jagung itu yang bersih itu gimana. Nah, kurang lebih berapa hari yang lalu, itu berarti 1,5 bulan setelah pemakaian liners yang terakhir, itu aku coba lagi makan jagung rebus, dan hasilnya walaupun memang belum bersih-bersih banget itu jagungnya, tapi udah lumayan. Paling nggak udah membaik dari ketika waktu aku masih pakai liner. Jadi ini cukup bikin aku lega sih. Pertimbangan yang kedua adalah aku mau wait and see dulu, sambil yaitu nabung kalau memang aku harus merapikan malokklusi gigi aku dengan kawat gigi. Tapi karena sekarang belum ada budgetnya, ya udah aku nabung aja dulu. Kalau memang ternyata bermasalah atau enggak, kita wait and see. Pertimbangan ketiga adalah aku menyadari bahwa aku ini lagi berkonsultasi dengan seorang ortodontis yang pemasukannya didapat dari orang-orang yang memakai kawat gigi. Jadi walaupun yang dia bilang mungkin ada benarnya, aku tidak bisa memungkiri kalau ada alasan promosi juga di balik semua itu. Jadi kesimpulannya apa? Sebenarnya aku tidak berani mengambil kesimpulan. Tapi kalau aku tidak salah menangkap hasil diskusi dengan seorang ortodontis kawat gigi mengenai hal ini, itu Rata ID tampaknya hanya memperhatikan estetika gigi depan tanpa memperhatikan hal-hal lain yang lebih penting untuk kesehatan kita sebagai manusia. Seharusnya jika seorang ortodontis melakukan perawatan gigi, maka ia harus memperhatikan oklusi gigi, bukan sekedar gigi depan terlihat rapi, tetapi fungsi gigi dan semuanya letaknya pas. Untuk kalian yang sudah terlanjur pakai rata, jangan sedih juga, karena kan kondisi setiap orang tuh berbeda. Mungkin gigi kalian memang udah oklusi gerahamnya dan hanya perlu merapikan bagian depan. Tapi untuk kalian yang baru mau pakai dan kondisi gigi kalian mungkin lumayan berantakan, aku saranin mendingan konsultasi dulu kedua-duanya, baik itu dokter rata maupun dokter ortodontis kawat gigi, sebelum kalian menentukan mau menggunakan jenis perawatan apa untuk meratakan gigi kalian. Kemarin itu aku salahnya di situ, soalnya aku hanya konsultasi ke dokter rata dan aku nggak konsultasi ke ortodontis kawat gigi. Harusnya aku tuh research lebih jauh lagi ya tentang clear liners ini sebelum aku terjun. Tapi seperti yang aku bilang kemarin itu di tahun 2019 tuh nggak ada review-review kayak gini tentang Rata ID. Jadi itu aku benar-benar blank, dan karena penasaran ya udah cobain. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur, gigi sudah terbentuk. Aku cuma bisa berharap bahwa kedepannya nggak akan ada masalah yang serius dengan rahang aku. Kayaknya itu aja cerita dari aku. If you have any questions, ditulis aja di kolom komentar. Kalau misalnya video ini udah membantu kalian, jangan lupa di like. Lalu apalagi ya, tetap semangat dalam proses kalian meratakan gigi, walaupun dengan cara apapun. Semoga hasilnya baik-baik saja. And then stay healthy, stay safe, bye bye, thank you for watching.